Halo adik-adik, selamat datang di channel Natamatics. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baiklah adik-adik, materi kali ini adalah persamaan eksponen. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama pengertian tentang persamaan eksponen, yang kedua penyelesaian persamaan yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kemudian yang ketiga persamaan yang berbentuk A pangkat fx sama dengan 1 dan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kemudian yang keempat, penyelesaian persamaan eksponen yang berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dan yang terakhir adalah penyelesaian persamaan eksponen yang berbentuk a kali a pangkat fx dikuadratkan ditambah b kali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian persamaan eksponen. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kesamaan, yakni sama dengan. Nah, kemudian persamaan eksponen adalah persamaan yang memuat bentuk eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya mengandung suatu variabel. Jadi bisa eksponennya yang mengandung variabel atau bisa juga bilangan pokoknya. Tapi secara umum biasanya eksponennya yang mengandung variabel. Kemudian penyelesaian dari persamaan eksponen adalah nilai dari variabel tersebut yang menyebabkan persamaan eksponen tersebut bernilai benar. Jadi demikian pengertian dari persamaan eksponen. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen? Nah, yang berikutnya adalah penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan A lebih dari 0, tetapi A tidak sama dengan 1, maka fx itu sama dengan p. Nah, jadi bisa dilihat pangkatnya jika basisnya sudah sama, jadi ini tinggal diambil pangkatnya. Jadi basisnya di sini A sama dengan A, kemudian berarti pangkatnya itu harus sama, jadi fx sama dengan p, maka diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, contohnya adalah ini. Tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 243. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, 243 itu dijadikan bentuk 3 pangkat 5. Jadi tujuannya ini adalah untuk menyamakan basis. Nah, kemudian karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya sama. Jadi dalam hal ini basisnya sudah sama-sama 3, ini 3, ini 3. Maka pangkatnya sama dengan pangkatnya, yaitu 2x kurang 1 sama dengan 5. Sehingga 2x kurang 1 sama dengan 5, sehingga kemudian masing-masing ruas ditambahkan 1, sehingga ini negatif 1 tambah 1 hasilnya 0, kemudian ini ditambah 1. Jadinya 2x sama dengan 5 tambah 1. Kemudian 2x sama dengan 6. Nah, baru kedua ruas dibagi 2, sehingga jadinya x sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Itu contoh pertama. Nah, kemudian penyelesaian persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nah, ini juga sama seperti tadi. Jika basisnya sudah sama, berarti pangkatnya sama. Jadi, karena di sini basisnya sudah sama-sama A, maka pangkatnya otomatis sama, yaitu fx sama dengan gx. Jadi, pangkatnya ini haruslah sama. Karena basisnya sama, maka pangkatnya haruslah sama. Maka diperolehlah bahwa fx sama dengan gx. Nah, sebagai contoh,
tentukan penyelesaian dari 5 pangkat X kurang 4 sama dengan akar dari 125 pangkat 3X tambah 2. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5 pangkat X kurang 4 itu sama dengan akar pangkat dari 5 pangkat 3 dipangkatkan 3X tambah 2. Nah, kemudian berdasarkan sifat eksponen, jadi pangkat dipangkatkan itu menjadi pangkatnya dikalikan. Sehingga jadinya 5 pangkat X kurang 4 sama dengan akar dari 5 pangkat X kali 3X tambah 2. Nah, kemudian bentuk akar itu adalah bentuk perpangkatan per N. Jadi kalau akar pangkat 2 berarti jadinya per 2. Ini per 2 ini diperoleh dari akar pangkat 2. Ya, karena di sini tidak ada angkanya, maka itu artinya akar pangkat 2. Tapi jika di sini akar pangkat 3, maka di sini jadinya per 3, dan seterusnya. Nah, kemudian karena basisnya ini sudah sama, yaitu 5 pangkat X kurang 4 sama dengan 5 pangkat 3 kali 3X tambah 2 per 2, maka basisnya itu sudah sama, maka pangkatnya sama. Jadi, X kurang 4 sama dengan 3 kali 3X tambah 2 per 2. Nah, kemudian dikali silang. Jadi, 2 dikalikan dengan X kurang 4. Sehingga diperoleh 2 kali X kurang 4 sama dengan 3 kali 3X tambah 2. Nah, hasilnya itu adalah 2X kurang 8 sama dengan 9X tambah 6. Itu sama-sama dikalikan pakai sifat distributif. Jadi, 2 kali X itu hasilnya 2X. Kemudian 2 kali 4 itu hasilnya negatif 8. Kemudian 3 kali 3, X sama dengan 9X. Dan 3 kali 2 itu hasilnya 6. Nah, kemudian ini sama-sama dikurang 9X. Jadi ruas kiri dikurang 9X, ruas kanan dikurang 9X. Karena di ruas kanan ada 9X, dikurang 9X, maka jadinya 0. Sehingga yang di kiri jadinya ada kurang 9X. Kemudian kedua ruas sama-sama ditambah 8. Sehingga jadinya yang di kiri negatif 8-nya hilang. Kemudian yang kanan 6 tambah 8. Sehingga 2X kurang 9X sama dengan 6 tambah 8. Nah, kemudian dikurangkan dan yang di ruas kanan ditambahkan. 2X kurang 9X itu sama dengan negatif 7X. Dan yang di kanan sama dengan 6 tambah 8 itu sama dengan 14. Kemudian sama-sama dibagi negatif 7. Sehingga hasilnya X sama dengan negatif 2. Itu contoh yang kedua. Nah, persamaan eksponen yang ketiga yaitu persamaan yang berbentuk A pangkat Fx sama dengan 1 dan A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, untuk bentuk A pangkat Fx sama dengan 1, itu jika A pangkat Fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, jadi itu diperoleh 1 itu sebenarnya bisa diubah menjadi bentuk A pangkat. Jadi A pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 1 berdasarkan definisi sifat-sifat pada eksponen, bentuk eksponen. Jadi A dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga A pangkat Fx sama dengan A pangkat 0. Sehingga dengan demikian Fx haruslah sama dengan 0. Nah, jadi jika adik-adik menemukan bentuk A pangkat Fx sama dengan 1, maka Fx-nya haruslah sama dengan 0 untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, berikut contohnya. Tentukan penyelesaian dari 7 pangkat 2X kurang 8 sama dengan 1. Nah, jadi 7 pangkat 2X kurang 8 sama dengan 1, itu seperti sifat tadi. Jadi 1 itu sama dengan A pangkat 0. Jadi karena basis yang di sebelah kiri adalah 7, maka basis yang di sebelah kanan juga dipilih 7. Jadi 7 pangkat 2X kurang 8 sama dengan 7 pangkat 0. Nah, karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya haruslah sama. Sehingga 2X kurang 8 sama dengan 0. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 8, sehingga jadinya 2X sama dengan 8.
Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya X sama dengan 8/2, sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah 4. Berikutnya adalah penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, serta B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka, nah, jika diperhatikan, bentuk ini mirip dengan bentuk yang tadi, tetapi perbedaannya adalah basisnya yang berbeda, pangkatnya yang sama. Nah, bagaimana kalau pangkatnya sama, basisnya berbeda, biar hasilnya sama? Jadi, haruslah pangkatnya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena, misalnya A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. B pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi, satu-satunya cara untuk menyamakan bahwa yang basisnya berbeda dipangkatkan dengan fx, sama dengan basisnya lagi satu yang berbeda dipangkatkan dengan fx, itu fx-nya haruslah 0 biar hasilnya sama. Dengan demikian, maka diperolehlah penyelesaiannya itu fx harus sama dengan 0. Nah, sebagai contoh, 3 pangkat x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 5 pangkat x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, ini basisnya berbeda, kemudian pangkatnya sama. Jadi 3 dipangkatkan berapa biar sama 5 dipangkatkan berapa. Jadi haruslah pangkatnya itu sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah x kuadrat ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian difaktorkan. Faktornya adalah x tambah 3 kali x kurang 1. Nah, dari sana diperoleh x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang di kiri ini sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurang 3, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 3. Dan yang di ruas kanan sama-sama ditambah 1, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Jadi demikian cara menyelesaikan persamaan eksponen yang basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Nah, bentuk berikutnya adalah persamaan eksponen yang berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini bilangan pokoknya juga berupa mengandung variabel. Nah, penyelesaian persamaan eksponen berbentuk ini itu ada 4 penyelesaian. Yang pertama, karena ini basisnya sudah sama, yaitu hx sama dengan hx, maka haruslah pangkatnya sama. Jadi, penyelesaian yang pertama itu adalah fx-nya sama dengan gx-nya. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua adalah hx-nya sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Jadi, kalau kita ganti hx ini dengan 1, ini 1, maka 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1. Begitu juga yang di kanan, 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1. Sehingga menjadi sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0. Nah, hx sama dengan 0. Itu juga sama. 0 dipangkatkan berapapun, itu 0. Yang di kanan juga 0 pangkatkan berapapun, itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga yang di kiri dan di kanan jadinya sama-sama 0. Tetapi dengan syarat, pangkatnya itu harus positif. Karena 0 dipangkatkan bilangan negatif itu tidak terdefinisi. Jadi syaratnya itu fx dan ini fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0. Ini harusnya gx. Nah, kemungkinan yang keempat adalah hx sama dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dipangkatkan berapa itu ada 2 kemungkinan. Bisa sama dengan 1, bisa sama dengan negatif 1. Negatif 1 akan dipangkatkan dengan sesuatu, akan menghasilkan 1 ketika dipangkatkan dengan bilangan genap. Sedangkan negatif 1 hasilnya tetap sama dengan negatif 1 itu jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil. Nah, jadi dengan demikian, yang di kiri dan di kanan antara fx dan gx itu harus jenis bilangannya sama. Jadi jika fx sama dengan bilangan genap, maka gx harus bilangan genap.
Jika fx sama dengan bilangan ganjil, maka gx haruslah ganjil. Jika fx dan gx berbeda, misalnya fx genap gx ganjil atau fx ganjil gx genap, maka itu tidak memenuhi. Jadi syaratnya itu fx dan gx sama-sama ganjil atau fx dan gx sama-sama genap. Jadi itu penyelesaiannya, ada 4 penyelesaian dari persamaan yang berbentuk seperti ini. Oke, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari x kuadrat tambah 4x tambah 3 dipangkatkan x tambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3 dipangkatkan 3x kurang 2. Nah, dalam persamaan ini kita tuliskan dulu hx itu sama dengan basisnya. Jadi x kuadrat tambah 4x tambah 3 ini merupakan hx. Kemudian yang ini kita sebut sebagai fx. Fx-nya sama dengan x tambah 2. Dan pangkat yang di ruas kanan itu sebagai gx, 3x kurang 2. Nah, berdasarkan penyelesaian yang pertama, kasus yang pertama itu adalah fx haruslah sama dengan gx. Sehingga x tambah 2 sama dengan 3x kurang 2. Nah, kemudian ruas kiri dan kanan sama-sama dikurang 3x dan sama-sama dikurang 2. Sehingga memperoleh hasil x kurang 3x sama dengan negatif 2 kurang 2. Atau lebih cepatnya, biasanya adik-adik mengenal istilah ini dengan 2 dipindah ke kanan menjadi negatif. Dan 3 dipindah ke kiri menjadi negatif, karena positif. Ya, sehingga ini. Oke, kemudian dikurangkan, x kurang 3x sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif 2 kurang 2 sama dengan negatif 4. Sehingga negatif 2x sama dengan negatif 4. Kemudian sama-sama dibagi negatif 2. Sehingga x-nya sama dengan negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. Jadi ini penyelesaian yang pertama. X sama dengan 2 adalah penyelesaian yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Nah, hx sama dengan 1. Jadi x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 1. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan kita kurang 1, sehingga jadinya x kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, semestinya bentuk kuadrat ini penyelesaiannya kalau bisa itu difaktorkan. Karena cara pemfaktoran itu lebih cepat. Tetapi bentuk ini tidak bisa difaktorkan, sehingga langkah yang dapat diambil adalah langkah melengkapkan kuadrat atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, misalnya saya selesaikan dengan rumus ABC, yaitu rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di mana A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, jadi di sini A-nya itu sama dengan 1. Kemudian koefisien dari X itu namanya B. Jadi B-nya sama dengan 4. Dan konstantanya itu adalah yang tidak mengandung variabel. Jadi C-nya sama dengan 2. Nah, masukkan ke rumus sehingga jadinya negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 2 per 2 kali 1. Nah, kemudian dilakukan perhitungan sehingga jadinya negatif 4 plus minus akar 16 kurang 8 per 2. Nah, kemudian 16 dikurang 8, itu hasilnya sama dengan 8, sehingga jadinya akar 8. Nah, kemudian akar 8 itu bisa disederhanakan, yaitu 8 itu sama dengan 4 kali 2. Nah, kemudian akar 4 itu sama dengan 2, sedangkan 2-nya dibiarkan dia dalam bentuk akar, sehingga jadinya negatif 4 plus minus 2 akar 2. Kemudian ini bisa disederhanakan. Di 4-nya ini bisa disederhanakan. Nah, yang perlu diperhatikan, ketika adik-adik menyederhanakan 4 dengan 2 di bawah, maka yang di sebelahnya, yang di suku berikutnya itu juga harus bisa disederhanakan. Tidak boleh adik-adik menyederhanakan 4 dan 2 saja, tapi tidak menyederhanakan yang ini. Jadi harus kedua sukunya yang disederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2, sehingga hasilnya sama dengan negatif 2 plus minus akar 2. Jadi ini nanti penyelesaiannya ada 2, yaitu
negatif 2 kurang akar 2, dan negatif 2 tambah akar 2. Jadi ini dijabarkan. Ya, ada dua penyelesaian. Oh, sorry. Negatif 2 kurang akar 2. Dan yang lagi satu, negatif 2 tambah akar 2. Oke. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Kemudian, penyelesaian berikutnya adalah untuk Hx sama dengan 0. Nah, ini ada syaratnya tadi, yaitu Fx dan Gx harus lebih dari 0 atau sama-sama positif. Nah, kalau ini sama dengan 0, kita faktorkan. Kebetulan bentuk kuadrat ini dapat difaktorkan, sehingga faktornya adalah x tambah 3 kali x tambah 1. Nah, kemudian disama dengankan x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Sama-sama dikurang 3, yang di kanan sama-sama dikurang 1. Sehingga hasilnya sama dengan x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita uji nilai x-nya ini, x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan negatif 1 ke fungsi fx dan gx-nya, ke pangkatnya ini. Kita uji ke pangkatnya karena syaratnya tadi adalah ini harus lebih dari 0 dan ini juga harus lebih dari 0. Oke, pengujiannya sebagai berikut. Jadi untuk x sama dengan negatif 3 diperoleh f min 3 itu sama dengan negatif 3 tambah 2 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 itu sudah jelas kurang dari 0. Nah, sebenarnya kalau sampai di sini saja itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa X sama dengan negatif 3 itu tidak memenuhi. Tapi kalau adik-adik mau memeriksa yang kedua itu boleh saja. Jadi G min 3 itu sama dengan 3 kali negatif 3 dikurang 2. Sama dengan negatif 9 kurang 2 sama dengan negatif 11. Oh, ternyata ini juga kurang dari 0. Jadi keduanya menyebabkan dia tidak memenuhi. Sehingga X sama dengan negatif 3 tidak memenuhi. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi kan Hx-nya itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan negatif 3 pangkat negatif 1, adakah hasilnya? Itu tidak ada. Gitu. Nah, kemudian untuk X sama dengan negatif 1. Ini juga sama, dicari F negatif 1. F negatif 1 sama dengan negatif 1 tambah 2, sama dengan 1. Nah, ini ada kemungkinan, karena F min 1-nya itu positif, lebih dari 0. Kita cek G negatif 1-nya. Nah, ternyata G negatif 1-nya itu hasilnya adalah negatif, yaitu 3 kali negatif 1 kurang 2 sama dengan negatif 3 kurang 2 sama dengan negatif 5. Itu negatif. Nah, oleh karena itu, karena salah satunya saja yang negatif, berarti penyelesaiannya itu tidak memenuhi. Jadi, ini bukan merupakan penyelesaian. X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 1 bukan merupakan penyelesaian. Nah, kasus yang terakhir yaitu untuk Hx sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang ini syaratnya tadi adalah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Fx-nya sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama ganjil. Nah, ini sama-sama ditambah 1 sehingga jadinya x kuadrat tambah 4x tambah 4 ya, tambah 4. Nah, kemudian ini difaktorkan. Faktornya adalah x tambah 2 dikuadratkan sehingga dapat faktor penyelesaiannya 1 yaitu x sama dengan negatif 2. Nah, kemudian sekarang kita uji lagi x sama dengan negatif 2 ke fx dan gx-nya. Apakah sama-sama genap ataukah sama-sama ganjil atau bukan keduanya? Artinya berbeda dia, satu genap, satu ganjil. Oke, kita cek ke fx dulu. Jadi f negatif 2 itu sama dengan negatif 2 tambah 2. Itu hasilnya 0. Kemudian G negatif 2 sama dengan 3 kali negatif 2 kurang 2. Sama dengan negatif 6 kurang 2. Sama dengan negatif 8. Nah, untuk bentuk negatif 8 ini sebenarnya negatifnya tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Karena negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan negatif itu hasilnya adalah 1 per negatif 1 pangkat sekian. Jadi tergantung itu dari bilangan genap ganjilnya saja. Sedangkan tanda negatifnya itu tidak mempengaruhi. Tetap kemungkinannya adalah hasilnya bisa 1 atau negatif 1 saja kemungkinannya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat
F negatif 2-nya. F negatif 2 ini hasilnya sama dengan 0. Nah, 0 itu ganjil atau genap? Apakah genap? Itu permasalahannya. Oke, kalau kita lihat negatif 1 pangkat 0 ada enggak hasilnya? Kalau kita cari negatif 1 pangkat 0, itu adakah hasilnya? Nah, berdasarkan sifat pada eksponen, A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A lebih dari 0. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1 itu untuk A lebih dari 0. Sedangkan ini basisnya adalah negatif 1. Sehingga negatif 1 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga X sama dengan negatif 2 juga tidak memenuhi. Jadi, X sama dengan negatif 2 tidak merupakan penyelesaian. Nah, dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut ada 3, yaitu min 2 kurang akar 2, kemudian negatif 2 tambah akar 2, dan yang terakhir adalah 2. Itu contoh yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian persamaan eksponen berbentuk A kali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, dengan syarat A lebih dari 0, tetapi A tidak sama dengan 1, dan A, B, C itu elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, maka terlebih dahulu itu adalah dilakukan permisalan A pangkat fx-nya. Jadi A pangkat fx itu dimisalkan dengan sembarang variabel, boleh bebas, misalnya saya misalkan dengan Y. Nah, sehingga persamaan tersebut menjadi persamaan kuadrat dalam bentuk seperti ini. A Y kuadrat tambah BY tambah C. Karena bentuk A pangkat fx ini udah kita misalkan sebagai Y. Nah, bentuk kuadrat ini tentunya bisa kita faktorkan, atau kalau tidak bisa difaktorkan, diubah atau dicari dengan menggunakan rumus ABC atau metode melengkapkan kuadrat. Nah, setelah diperoleh faktornya dengan pemfaktoran, kita akan mendapatkan di sini Y1 dan Y2. Dari sini dapat Y1, Y2. Nah, kemudian baru kembalikan permisalan yang tadi. Jadi dapat nilai Y-nya, itu kembalikan Y-nya dengan A pangkat fx. Sehingga nanti diperoleh persamaan eksponen dalam bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi ini adalah persamaan eksponen yang bentuk pertama tadi. Cara penyelesaiannya adalah karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya harus sama dengan pangkatnya. Jadi fx harus sama dengan p. Itu cara menyelesaikannya. Oke, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x tambah 1 kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita gunakan sifat eksponen. Jadi 2 pangkat 2x tambah 1 itu dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, biasanya adik-adik menemukan sifat yang seperti ini, 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1, karena ini perkalian, basisnya sama, maka pangkatnya diapakan? Itu ditambah. Nah, biasanya adik-adik mengetahui bentuknya perubahannya seperti ini. Dari bawah ke atas, yaitu 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 2x tambah 1. Tapi dalam kasus ini, kita balik sifatnya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 2 pangkat 2x tambah 1 itu jadinya 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Kurang 9 kali 2 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian 2 pangkat 2x ini seperti masalah-masalah sebelumnya. 2 pangkat 2x. 2x ini bisa dipecah menjadi 2 kali x. Atau x kali 2, sehingga dapat diubah menjadi bentuk pengkuadratan seperti ini.
2 pangkat X dikuadratkan. Nah, kemudian 2 pangkat X-nya kita misalkan dengan suatu variabel. Misalnya dalam hal ini dimisalkan sebagai variabel Y. Sehingga bentuk tersebut menjadi 2Y kuadrat kurang 9Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian baru ditentukan akar-akarnya. Jika ini bisa difaktorkan, silakan difaktorkan. Kalau misalnya tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus ABC. Nah, kemudian faktornya adalah 2Y kurang 1 kali Y kurang 4. Nah, sehingga 2Y kurang 1 sama dengan 0 atau Y kurang 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y sama dengan setengah atau Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya, karena tadi kita memisalkan 2 pangkat X ini sebagai Y, kita kembalikan ini. Jadi, Y-nya itu kita kembalikan ke sini. Ganti Y-nya itu dengan 2 pangkat X. Sehingga jadinya, untuk Y sama dengan setengah, maka jadinya 2 pangkat X sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan, jadi kita samakan basisnya lagi untuk menyelesaikan persamaan ini. Setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya haruslah sama. Jadi X sama dengan negatif 1. Kemudian yang berikutnya, untuk Y sama dengan 4, itu juga sama. 2 pangkat X sama dengan 4. 4-nya itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya haruslah sama. Jadi X sama dengan 2. Nah, dengan demikian diperoleh penyelesaiannya yaitu negatif 1 dan 2. Baiklah, demikian penjelasan mengenai persamaan eksponen. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.